jaga makam-makam keramat Pulau Bangka. Mari kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Bangka adalah pulau kecil sebelah timurnya Sumatera Selatan. Dulu sebelum menjadi provinsi, Pulau Bangka ini bergabung dengan Sumatera Selatan yang beribu kota di Palembang. Pulau ini amat kaya, sehingga dari dulu waktu penjajahan Belanda, pulau ini adalah prioritas dari Belanda. Di sini juga ada Gunung Menumbing yang dulu presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah diasingkan. Tetapi bukan hanya itu gunung yang besar di pulau ini, ada juga Gunung Maras, terus dan gunung-gunung yang lain. Ada Gunung Menumbing dan seterusnya. Karena kekayaannya di pulau ini, prioritas Belanda waktu itu mendatangkan ya pasukannya untuk menduduki pulau ini. Kilas balik sebelumnya, pulau ini juga merupakan sejarah yang amat tua berbarengan dengan sejarah keislaman di Sriwijaya. Jadi Islam menyebar ke pulau ini itu juga imbas dari kemajuan dakwah Islam nenek moyang kita zaman dulu, wali-wali, sultan-sultan di wilayah Sriwijaya. Karena pulau ini amat penting dan banyak mengandung hasil alam seperti timah yang saya sebutkan tadi di depan, juga kaolin, juga pasir pantai sekarang ini dan yang paling pokok juga dari sisi perkebunan, Pulau Bangka ini ada salah satu buah durian yang juga termasuk termahal di Indonesia. Sekilas itulah Pulau Bangka. Jadi kalau saudara atau teman-teman mengunjungi pulau ini, dimanapun di pantai teman-teman berkunjung, disitulah semuanya pantai yang amat indah sekali. Karena Pulau Bangka ini semuanya dikelilingi oleh pantai-pantai yang amat mempesona. Kembali lagi ke sejarah keislaman tempo dulu. Jadi nenek moyang orang-orang Bangka ini setelah berdakwah dan meninggal, karena mereka ini juga seorang wali, maka dikebumikanlah di pulau itu yang sekarang ini banyak dikeramatkan. Berikut makam keramat yang ada di Pulau Bangka. Bangsawan Melayu, makam keramat bangsawan Melayu, makam keramat Ratu Bagus, makam keramat Jatisari, makam Krio Panting, makam keramat Kakek Bakit atau Tanjung Ru di Teluk Klabat. Itu saya pernah berkunjung ke sana. Jadi makam ini ya masih asri waktu itu, tapi justru di dekat perkampungan saudara-saudara kita Tionghoa di sana, di Tanjung Ru, Teluk Klabat. Dan ini tiap tahun ini masyarakat dari Belinyu, Tanjung Gudang dan sekitarnya ini pada waktu-waktu tertentu mengunjungi makam keramat ini untuk berdoa kepada beliau wali Kakek Bakit ini. Untuk sejarahnya, Mbak Alawi datang ke pulau ini ya kurang lebih bersamaan dengan kedatangan Belanda, kurang lebih. Kalau salah mohon dikoreksi, karena kita lihat di Pangkal Pinang ini juga ada sebuah makam dari seorang Habib, tapi saya tidak sebutkan di sini karena pembahasan kita adalah khusus untuk keramat orang-orang dari orang Melayu atau orang Nusantara. Setelah mendengar kabar kemarin ini ada seorang Habib di Palembang untuk minta dikuburkan di areal pemakaman Sultan-Sultan Palembang atau Raja-Raja Palembang, yang alhamdulillah tidak diizinkan oleh Trah Kesultanan Palembang. Kemudian saya berpikir ke pulau ini, karena di sini juga banyak saudara-saudara saya,
untuk menjaga keramat-keramat makam-makam wali kita semua yang di pulau ini, semoga tidak ada kejadian seperti di Pulau Jawa atau ada pengakuan keramat-keramat ini yang dikubur di situ diba'alawikan. Karena bagaimanapun sejarah ini penting untuk kita semua dan generasi seterusnya, supaya kita ini tidak tercerabut dari akar nenek moyang kita, sehingga sejarah asli tetap terjaga. Pulau ini memang amat cantik, sehingga banyak berdatangan orang dari penjuru, termasuk juga Ba'alawi, yang tentu saja mencari penghidupan seperti para perantau yang lain. Tapi kalau Ba'alawi datang ke pulau ini bersamaan dengan kedatangan Belanda, penjajahan Belanda waktu itu, seperti di Pulau Jawa juga, untuk melemahkan perjuangan santri-santri orang-orang Islam waktu itu melawan penjajahan Belanda. Saking anti penjajahan, kalau kita berkunjung di pulau ini, maka akan kita sering ketemu yang namanya jalan, itu diberi nama Jalan Pahlawan 12. Amat heroik, orang tua kita ini yang 12 ini waktu itu menghadang kedatangan Belanda dan terjadilah pertempuran yang amat sengit. Untuk mengetahuinya, silakan baca dari bagaimana pahlawan 12 ini bertempur sampai titik darah penghabisan menghadapi penjajahan Belanda. Untuk saudara-saudaraku di Pulau Bangka, semoga kalian sehat selalu dan mengerti dengan persoalan-persoalan yang sekarang ini lagi booming di Nusantara. Dari Pulau Jawa, bahkan sudah sampai ke Palembang kemarin. Semoga Ba'alawisasi ini tidak terjadi di Pulau Bangka. Begitu sedikit kangen saya kepada saudara-saudara kita di Pulau Bangka. Makam keramat tetap kita harus jaga keasliannya, jangan sampai dirubah-rubah namanya, yang itu akan menghilangkan tentu saja nilai sejarahnya, yang berdampak ke masa depan. Sejarah kita akan tercerabut dari akarnya, tidak akan terjadi lagi. Anak-anak kita nanti, generasi kita, mengetahui siapa sebenarnya yang dimakamkan di makam-makam keramat tersebut. Pulau Bangka, pulau kecil tapi indah sekali. Sekelilingnya, kalau kita berdiri di sana, akan melihat pantai yang semuanya indah. Mau sunset, mau sunrise, semuanya indah di pulau ini. Amat menarik untuk ditinggali, amat menarik untuk dikunjungi, dan tentu saja saudara-saudara kita harus tetap menjaga keasliannya, termasuk dari leluhur-leluhur kita harus kita jaga. Salah satu yang kita bicarakan tadi adalah makam-makam keramat yang ada di pulau ini. Pulau Bangka, pulau sepintu sedulang. Kalau dulu sebelum berpisah dengan Sumatera Selatan itu ada sesanti atau kata-kata sepintu sedulang. Itu menggambarkan keakraban kita kepada saudara-saudara siapapun saudara kita yang datang dari Nusantara, yang datang dari penjuru Nusantara, datang ke pulau ini dianggap sebagai saudara. Ada makanan kita makan bersama, ada pekerjaan kita bekerja bersama, ada sakit kita tengok, ada susah kita hibur, ada senang kita bergembira bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.